سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah sejarah yang penuh hikmah dan inspirasi. Pernahkah kamu membayangkan kamu terjebak bukan di balik pintu, tapi dalam keadaan hidup yang gelap, tak tahu harus kemana? Dan tiba-tiba kamu sadar, satu-satunya harapanmu adalah amal baik yang mungkin sudah kamu lupakan. Ada 3 orang tak dikenal yang kehadirannya tak terlihat, namun doa dan amal baiknya mengguncang langit dan mengubah takdir. Mereka bukan nabi, bukan malaikat, tapi keikhlasannya menciptakan keajaiban. Inilah kisah nyata yang menggetarkan hati dari zaman sebelum kita lahir. Hari ini kita menyelami kisah, bukan fiksi, bukan dongeng, tapi sebuah riwayat yang sahih tentang 3 orang yang tak dikenal dunia, tapi dikenal oleh langit. Di sebuah zaman sebelum diutusnya Rasul terakhir, 3 orang lelaki sedang dalam perjalanan melewati daerah pegunungan. Saat hujan deras mengguyur bumi, mereka berlindung ke dalam sebuah gua. Namun tak disangka-sangka, petaka datang. Sebuah batu besar terguling dan menutup rapat mulut gua. Tak ada jalan keluar. Gelap gulita, sunyi. Mereka mencoba mendorong, tapi sia-sia. Tak ada jalan keluar. Dan mereka tahu, satu-satunya harapan adalah memohon pertolongan Allah, bukan dengan sekadar permintaan, tapi dengan amal terbaik yang pernah mereka lakukan secara ikhlas. Salah seorang dari mereka berkata dengan suara gemetar, "Kita tidak akan bisa keluar kecuali jika kita memohon kepada Allah dengan menyebut amal terbaik yang pernah kita lakukan dengan ikhlas." Pria pertama menarik nafas. "Dulu, aku punya orang tua yang sangat tua. Setiap malam, aku selalu memerah susu untuk mereka sebelum siapapun, sebelum anakku, sebelum istriku. Suatu malam aku pulang terlambat. Mereka sudah tertidur. Aku tidak ingin membangunkan mereka. Jadi aku berdiri menunggu di dekat kepala mereka sambil membawa susu yang hangat. Anakku menangis di bawah kakiku meminta susu, tapi aku tak memberikannya. Aku menunggu hingga fajar, dan saat mereka bangun, aku berikannya terlebih dahulu. Ya Allah, jika aku lakukan itu karena mengharap wajah-Mu, bukakanlah jalan bagi kami." Batu itu bergeser sedikit. Pria kedua menundukkan kepalanya. Ia bicara dengan suara berat. "Aku jatuh cinta pada seorang wanita yang sangat cantik. Aku ingin memilikinya, tapi ia menolak. Suatu saat ia datang dalam keadaan sangat membutuhkan. Aku memberinya uang dengan syarat ia menyerahkan dirinya. Ketika aku hampir melakukannya, ia berkata, 'Tak halal bagimu kecuali dengan nikah.' Dan saat itu aku tersadar, aku takut kepadamu ya Allah, maka aku pun mundur dan aku ikhlaskan harta itu untuknya. Jika aku lakukan itu karena takut padamu dan mengharap ridhomu, bukakanlah jalan bagi kami." Batu itu bergeser lagi, lebih lebar. Masih belum cukup untuk keluar. Pria ketiga berbicara penuh haru. "Aku pernah mempekerjakan seseorang, tapi ia pergi sebelum mengambil upahnya. Aku gunakan uang itu sebagai modal. Aku investasikan, berkembang jadi sapi, kambing, dan seluruh hasil tani.
Bertahun-tahun kemudian, ia kembali dan meminta upahnya. Aku katakan padanya, "Semua ini milikmu." Ia mengira aku bercanda, tapi aku serahkan semuanya tanpa kurangi sedikit pun. Ya Allah, jika aku lakukan itu karenamu, maka bukakanlah jalan bagi kami. Batu itu pun bergeser sepenuhnya. Cahaya masuk, jalan terbuka, mereka keluar selamat. 3 lelaki, 3 kisah, 3 amal yang ikhlas tak dipublikasikan. Tapi Allah tahu, dan itu cukup untuk menyelamatkan mereka, bahkan dari tempat yang mustahil. Lalu, bagaimana dengan kita? Dalam hidup yang penuh ketidakpastian, apa amal tersembunyi kita yang kita lakukan diam-diam, bukan untuk manusia, tapi untuk Allah semata? Karena bisa jadi, di suatu saat tergelapmu, amal itulah yang menggulingkan batu besar yang menghalangimu dari cahaya. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح